Halo semua, senang sekali pada video kali ini kita dapat belajar bersama-sama lagi mengenai dunia teknologi. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai algoritma round robin. Round robin adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk penjadwalan proses dan jaringan komputer. Round robin menggunakan istilah yang umumnya digunakan, yaitu time slice atau time quanta yang ditentukan pada setiap proses dalam porsi yang sama dalam urutan melingkar. Round robin menangani semua proses tanpa prioritas yang juga dikenal sebagai cyclic executive. Penjadwalan round robin sederhana, mudah diterapkan, dan cocok untuk sistem interaktif, akan tetapi tidak cocok untuk sistem real time. Penjadwalan round robin dapat diterapkan pada masalah penjadwalan lainnya, seperti penjadwalan paket data pada jaringan komputer. Sebelum kita mempelajari apa yang dimaksud dengan algoritma penjadwalan round robin, sebaiknya kita terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah suatu mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan, kapan, dan berapa lama proses tersebut berjalan. Penjadwalan ini dilakukan oleh sistem operasi untuk mendukung kelancaran kebutuhan kinerja baik oleh sistem maupun user. Ada banyak proses yang dikelola oleh sistem secara bersamaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan eksekusi. Dalam hal ini, penjadwalan eksekusi proses agar semuanya dapat berjalan secara optimal. Berikut adalah beberapa kriteria yang banyak digunakan untuk menentukan penjadwalan tersebut. Adil atau fairness. Kriteria ini menunjukkan bahwa setiap proses seharusnya dilayani secara merata oleh sistem operasi. Merata di sini artinya melakukan pembagian waktu proses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemproses sehingga mengalami starvation. Sasaran penjadwalan seharusnya menjamin tiap proses mendapat pelayanan dari pemproses yang adil. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi pemproses ini dihitung dengan menggunakan perbandingan terhadap waktu sibuk pemproses. Efisiensi ini terkait dengan kemampuan sistem operasi untuk memanfaatkan pemproses maksimal mungkin dalam menyelesaikan semua proses yang ada. Memaksimalkan ini dapat diartikan juga dengan membuat proses dalam keadaan selalu sibuk. Waktu tanggap atau response time. Waktu tanggap ini berbeda dengan sistem interaktif dan sistem waktu yang nyata. Pada sistem interaktif, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu proses dari suatu karakter terakhir dari perintah atau transaksi dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Nama lain dari waktu tanggap ini adalah terminal response time. Lalu ada waiting time real time. Pada sistem waktu nyata atau real time, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh sistem operasi untuk menjalankan proses dari saat kejadian hingga instruksi pertama dari proses tersebut dieksekusi. Waktu ini sering juga disebut dengan istilah event response time. Kemudian ada turnaround time. Ini adalah waktu yang diperlukan oleh suatu proses dieksekusi sistem operasi, mulai dari saat proses masuk ke dalam sistem hingga eksekusi berakhir. Dalam waktu ini termasuk juga waktu tunggu proses tersebut saat sistem mengalihkan eksekusinya ke proses lain. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Dan yang keenam ada throughput. Dalam kaitannya dengan penjadwalan, throughput ini adalah nilai yang menunjukkan jumlah proses yang dapat dijalankan oleh sistem operasi pada selang waktu tertentu. Sasaran dari penjadwalan terkait dengan ini adalah memperbesar nilainya. Lebih tinggi throughput, lebih banyak kerja yang dapat dilakukan oleh sistem dalam satu waktu, sehingga lebih banyak yang dapat diselesaikan. Kriteria-kriteria ini dapat memiliki keterkaitan atau pertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak dimungkinkan optimasi semua kriteria secara simultan. Contohnya, untuk memberi waktu tanggap kecil memerlukan penjadwalan yang sering beralih di antara proses-proses itu. Cara ini akan meningkatkan beban sistem dan mengurangi atau mereduksi nilai throughput.
Kebijakan perancangan penjadwalan melibatkan kompromi di antara kebutuhan-kebutuhan yang saling bertentangan. Kompromi ini bergantung sifat dan penggunaan sistem komputer. Lalu, terdapat dua jenis penjadwalan, yaitu penjadwalan preemptif dan penjadwalan non-preemptif, atau run to completion. Strategi penjadwalan non-preemptif adalah di mana pemroses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain hingga proses itu selesai. Algoritma yang menggunakan sistem non-preemptif adalah FIFO atau First In First Out, atau juga dikenal dengan FCFS atau First Come First Serve. Lalu yang kedua ada SJF atau Shortest Job First. Lalu ada HRN atau Highest Ration Next, dan juga MFQ atau Multiple Feedback Queue. Sementara itu, strategi penjadwalan preemptif adalah proses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba. Algoritma yang menggunakan sistem preemptif adalah yang pertama, round robin. Yang kedua adalah SRF atau Shortest Remaining First. Yang ketiga adalah PS atau Priority Scheduling. Dan yang keempat adalah GS atau Guaranteed Scheduling. Terdapat beberapa aplikasi yang mendukung proses penjadwalan. Salah satunya adalah Task Scheduler yang merupakan aplikasi bawaan dari Windows dengan fungsi sebagai aplikasi penjadwalan. Task Scheduler adalah komponen dari Microsoft Windows yang menyediakan kemampuan untuk menjadwalkan proses atau skrip pada waktu yang telah ditentukan atau setelah waktu interval tertentu. Task Scheduler bisa digunakan untuk menjalankan program, mengirim email, dan menampilkan notifikasi pesan. Task Scheduler berjalan setiap kali menjalankan Windows saat di latar belakang atau menjalankan setiap tugas yang telah dijadwalkan pada waktu menentukannya saat membuat tugas. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan mengenai round robin. Nama algoritma round robin berasal dari prinsip round robin yang diketahui dari bidang lain, di mana setiap orang mengambil bagian yang sama secara bergantian. Round robin adalah algoritma tertua dan yang paling sering digunakan dalam proses CPU. Cara kerja round robin ini sendiri adalah membuat pergantian antrian proses, sehingga proses akan mendapatkan alokasi quantum time. Dan apabila quantum time telah habis, maka secara otomatis akan berganti ke proses lainnya. Round robin termasuk dalam jenis algoritma penjadwalan preemptif, di mana proses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses dapat disela sebelum selesai, dan bila mau melanjutkan proses harus menunggu jatah waktu proses tiba kembali pada proses tersebut. Nah, ini adalah cara kerja round robin. Round robin merupakan suatu metode yang cara kerjanya berupa penjadwalan yang membagi setiap proses menjadi porsi waktu yang sama. Proses yang mempunyai waktu pengerjaan terpendek akan lebih cepat selesai daripada proses yang mempunyai waktu pengerjaan yang lebih lama. Metode ini akan membuat setiap proses memperoleh jatah waktu dalam kuantum waktu yang sama dengan tiap-tiap proses yang telah diatur oleh Task Scheduler. Untuk menjadwalkan proses secara adil, penjadwalan round robin umumnya menggunakan pembagian waktu, memberikan setiap pekerjaan slot waktu atau kuantum, penyisihan CPU, dan menginterupsi pekerjaan jika tidak diselesaikan pada saat itu. Pekerjaan akan dilanjutkan saat slot waktu ditetapkan oleh proses itu. Jika proses menghentikan atau mengubah statusnya menjadi menunggu selama kuantum waktu yang dikaitkan, penjadwalan memilih proses pertama dalam antrian setiap untuk dieksekusi. Dengan tidak adanya pembagian waktu, atau jika kuanta relatif besar terhadap ukuran pekerjaan, proses yang menghasilkan pekerjaan besar akan lebih disukai daripada proses lainnya, atau proses ini akan memakan banyak giliran pada round robin. Semua proses tidak ada yang diprioritaskan dan diberi waktu pemrosesan yang berupa quantum time atau time slice yang sama. Apabila quantum time atau time slice tadi belum habis, maka proses tersebut akan diblok dan dialihkan ke proses lain. Round robin dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan time sharing. Jika proses yang mempunyai waktu pengerjaan yang lebih lama, maka proses tersebut akan diblok dan dialihkan ke proses lain. Round robin dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan time sharing. Jika proses yang mempunyai waktu pengerjaan yang lebih lama, maka proses tersebut akan diblok dan dialihkan ke proses lain.
Time sharing berguna untuk meningkatkan waktu respon dalam proses pembaruan. Waiting time pada round robin memang tidak optimal, namun waktu respon pembaruan data akan menjadi lebih baik. Ketentuan algoritma round robin adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kuanta habis dalam proses dan belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemproses dialihkan ke proses lain. Yang kedua, jika kuanta belum habis dan proses menunggu suatu kejadian atau selesainya operasi I/O, maka proses menjadi block atau pemproses dialihkan ke proses lain. Lalu yang ketiga, jika kuanta belum habis tapi proses telah selesai, maka proses diakhiri dan pemproses dialihkan ke proses lain. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh algoritma round robin. Kelebihan algoritma round robin: menghindari kesenjangan layanan atau ketidakadilan layanan terhadap proses-proses kecil, seperti yang biasa terjadi pada FCFS. Yang kedua, untuk proses-proses yang kecil, biasanya respon time-nya berjalan lebih cepat dan lebih lancar. Yang ketiga, mencegah terjadinya kondisi deadlock, atau lebih dikenal sebagai starvation. Yang keempat, memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses yang rata-rata lebih kecil dibandingkan slot waktunya. Lalu yang terakhir, round robin merupakan algoritma yang paling simpel dengan banyak proses yang mana CPU diminta untuk mendapatkan prioritas. Kekurangan algoritma round robin: waktu tunggu biasanya sangat lama untuk proses besar. Yang kedua, sering terjadi convoy effect. Yang ketiga, jika slot waktunya terlalu kecil, maka sebagian proses tidak dapat diselesaikan oleh satu slot waktu saja. Yang keempat, memiliki performa yang buruk jika quantum time-nya lebih besar daripada prosesnya dibandingkan FCFS. Yang kelima, jika ukuran slot waktunya kecil, akan bisa menyebabkan overhead. Dan yang keenam, proses input atau outputnya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Contoh penghitungan round robin. Misalkan terdapat 4 buah proses seperti pada tabel di layar dengan quantum time-nya adalah 4. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat gancar. Cara membuat gancar adalah dengan memasukkan proses secara berurutan. Kemudian, kurangi burst time dengan nilai kuantum hingga keseluruhan proses diselesaikan menurut burst time dan berurutan seperti yang telah ditentukan sistem. Jika semua proses telah dimasukkan, maka hasil gancar akan kurang lebih seperti gambar ini. Nah, dari gancar yang kita kerjakan, kita juga akan mendapatkan data gancar seperti pada layar. Dengan setiap proses telah memiliki jejak waktu, kapan dan di mana proses dimulai dan diselesaikan. Dari gancar pada layar, kita akan mendapatkan waktu proses dimulai berdasarkan urutan gancar. Lalu, kita juga dapat mengetahui waktu selesai dari setiap proses yang dijalankan. Langkah selanjutnya adalah dengan menghitung waiting time. Waiting time adalah waktu tunggu yang dibutuhkan suatu proses untuk menjalankan seluruh bagian proses, yang pada hal ini terkait dengan penjadwalan round robin. Kita bisa lihat bahwa P1 dimulai dari 0, maka tidak ada waktu tunggu di bagian awal. Lalu setelah P1 menghabiskan bagian quantum time-nya, P1 harus menunggu giliran P2, P3, dan P4 untuk menghabiskan bagian quantum time-nya. Baru setelah itu P1 dapat melanjutkan prosesnya. Terdapat 3 kali tambahan waiting time pada P1, yaitu dari 4 hingga 16, 20 hingga 27, dan 31 hingga 35. Cara menghitungnya adalah dengan mengurangkan angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil pada beda ujung setiap jeda waiting time. Maka hasilnya akan seperti yang tertampil pada layar, dengan hasil total waiting time P1 adalah 23. Untuk memulai proses P2, ia harus menunggu quantum time P1 yang pertama habis. Maka P2 memiliki waktu tunggu awal 4. Kemudian terdapat waiting time tambahan dari 8 hingga 20. Maka hasil dari waiting time P2 adalah 16.
Pada P3, proses baru dimulai saat P1 dan P2 telah menyelesaikan time kuantumnya, sehingga P3 memiliki waiting time awal 8. Namun P3 hanya berjalan sekali untuk menghabiskan quantum time-nya. Maka P3 hanya memiliki waiting time 8. Seperti proses sebelumnya, P4 dimulai saat proses sebelumnya menghabiskan quantum time-nya. Maka P3 memiliki waiting time awal 12, ditambah dengan waiting time 16 hingga 23 dan 27 hingga 31. Maka total dari waiting time P4 adalah 23. Setelah mengetahui waiting time, kita dapat menghitung turnaround time-nya dengan cara menjumlahkan waiting time-nya dengan burst time. Maka akan keluar hasil seperti pada tabel di layar, yaitu 108 dengan angka rata-rata turnaround time-nya adalah 27. Lalu, kita juga dapat mengetahui average waiting time dengan mentotal waiting time dan dibagi dengan banyak proses. Maka, hasil dari average waiting time-nya adalah 15. Implementasi algoritma round robin dalam kehidupan. Pada pelaksanaan debat, setiap kubu diberi waktu yang sama untuk memaparkan materi maupun menanggapi pendapat dari kubu lawan. Pemaparan atau tanggapan dari suatu kubu akan dihentikan paksa apabila kubu tersebut kehabisan waktu, meskipun materi atau tanggapan belum sepenuhnya disampaikan. Dalam hal ini, setiap kubu dapat diartikan sebagai proses, dan waktu bicara yang ditentukan oleh moderator adalah quantum time-nya. Maka, proses akan terus berlanjut hingga keseluruhan kubu mendapatkan jatah bicara yang sama. Peraturan 24 violation pada permainan basket. Peraturan ini adalah pelanggaran yang diberikan karena tim tidak mampu memanfaatkan batas waktu 24 detik untuk melakukan possession yang berujung pada shooting, dunk, atau layup untuk menambah angka. Hukuman dari pelanggaran ini adalah perpindahan bola atau turnover. Hal ini sama dengan prinsip round robin, di mana proses akan dipaksa berhenti bila quantum time-nya yang di sini adalah 24 habis. Maka, quantum time-nya akan dialihkan ke proses dari tim lawan dengan kesempatan quantum time yang sama, yakni 24 detik untuk mencetak angka. Jasa perusahaan travel. Beban kerja setiap pengemudi diploting rata dengan nilai yang sama. Maka hasilnya proses yang masuk akan dikurangi sejumlah kuantum untuk selanjutnya menunggu giliran hingga proses dieksekusi habis. Pengemudi akan mengambil giliran hariannya untuk mengemudi travel dengan kuantum time-nya, waktu pulang dan perginya. Setiap pengemudi akan bergantian pada hari sesuai ketentuan. Dengan begitu, pengemudi dapat bergantian mengambil jatahnya dan dapat memperoleh beban pekerjaan yang sama, rata atau fair. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai algoritma round robin. Algoritma penjadwalan digunakan untuk mempermudah pembagian proses oleh CPU. Dengan begitu, semua proses akan mendapatkan jatah untuk melakukan prosesnya. Selamat belajar dan selamat menggali ilmu baru. Akhir kata, saya Nur Rahmat meminta undur diri. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.